Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya. Kami dari kelompok 4, kelas pengantar ekonomi mikro, seksi Z. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Supply, Demand, and Government Policy. Saya sendiri, Desi Francisca Go. Nama saya Devina Utami. Nama saya Elvina Kristianti. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selamat menonton! Hari ini kita akan bicara tentang supply, demand, and government policy. Jadi kalau materi-materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana dalam konteks perusahaan, bagaimana posisi dari aspek prinsip-prinsip ekonomi atau prinsipil ekonomi. Sekarang kita masuk ke spesifik lagi di dalam konteks supply, demand, and government policy, dalam pengertian di sini bahwa yang kemarin kita sudah bicara tentang perubahan, elasticity, dan sebagainya, tapi ini lebih spesifik dari konsep supply and demand itu macam mana dan apa yang harus dilakukan begitu. Di dalam konteks faktor yang mempengaruhi dalam aspek ini adalah government policy. Nah, nanti Desi sama Francisca ini akan menyampaikan dan juga Devina serta Elvina. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Desi, Devina, dan Elvina, kami berikan waktu. Silakan. Ini ada. Silakan. Oke, selamat pagi Pak Franciscus Laraba dan juga teman-teman sekalian. Saya Devina Utami dari kelompok chapter 6 akan mempresentasikan mengenai materi supply, demand, dan juga government policies. Sebelumnya saya minta maaf Pak, kayaknya kamera saya bermasalah, jadi tidak bisa on cam. Oke, next Desi. Next Desi, silakan. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai Rules of Economics. Rules of Economics ini ada dua di buku. Yang pertama adalah a scientist atau sebagai ilmuwan. Mereka mengembangkan dan juga menguji teori untuk menjelaskan dunia di sekitar mereka, dan juga as policy atau sebagai penasehat kebijakan. Mereka menggunakan teori-teori ini untuk membantu mengubah dunia menjadi yang lebih baik. Dan pertama-tama di bab ini saya akan menjelaskan mengenai control on price atau price control. Price control ini biasanya diberlakukan ketika pembuat kebijakan percaya bahwa harga pasar suatu barang atau jasa tidak adil bagi pembeli atau penjual. Contohnya seperti terlalu murah dan terlalu mahal. Next. Price control ini dibagi menjadi dua, yaitu price ceiling dan juga price floor. Price ceiling ini sendiri merupakan sebuah peraturan ketika harga diperbolehkan naik di atas suatu tingkat tertentu. Dan price ceiling ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu price ceiling it's not binding atau tidak mengikat, dan juga price ceiling it's binding atau mengikat. Price ceiling it's not binding ini atau tidak mengikat tidak berpengaruh pada harga pasar. Karena price ceiling ini tidak akan mengikat ketika price control lebih besar dari suatu harga equilibrium. Jadi harga pasar yang ditetapkan itu ada di bawah price control. Lalu pemerintah juga biasanya menetapkan harga maksimum ini untuk melindungi konsumen dari kondisi yang dapat membuat harga menjadi suatu sangat mahal. Dan keseimbangan harga atau equilibrium yang tadi saya katakan sebenarnya adalah suatu harga keseimbangan di mana konsumen dan juga produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Next. Lalu yang kedua adalah price ceiling it's binding atau price ceiling yang... Halo. Ya Pak. PowerPoint-nya tidak bergerak ya? Kenapa? Di saya bergerak Pak. Di teman-teman lain bergerak nggak? Di saya nggak bergerak. Bergerak sih Pak. Bergerak ya? Kenapa di saya nggak bergerak? Ini kenapa ya teman-teman? Kenapa ya? Sepertinya jaringannya sih Pak.
jaringan ya. Tapi suara saya dengar ya? Kedengaran, Pak, kedengaran, Pak. Terdengar, Pak. Iya, ini kayak sabar ya. Saya fresh coba. Sabar. Dia mau kasih minimize juga nggak bisa ya. Kenapa ya? Kayak jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Tapi suara saya dengar kan? Ya kan? Baik, saya lanjut ya Pak. Oke. Mengenai price selling is binding atau price selling yang mengikat. Ketika price selling is binding ini ketika price control berada di bawah titik equilibrium. Dan price selling yang mengikat ini mengubah harga dan kuantitas karena ketika harga barang yang dijual lebih rendah daripada harga equilibrium, pastinya permintaan akan lebih banyak. Namun karena modal yang lebih sedikit, permintaan lebih sedikit daripada persediaan lebih sedikit daripada permintaan. Maka karena persediaan lebih sedikit daripada permintaan akan terjadi suatu kelangkaan kuantitas yang dijual. Next. Desi. Iya, Pak. Ini Desi yang bicara kan? Iya kan? Devina, Pak. Devina yang bicara. Devina, kalau Ya, Pak. kita melihat yang kamu sampaikan ini dalam konteks price selling ataupun price floor ini, kira-kira menurut kamu pada proporsi mana atau pada posisi mana terjadi suatu keputusan yang mana baik dari sisi produsen ataupun sisi konsumen, dia mengatakan, jangan dulu dari posisi, dari posisi produsen maupun konsumen, menyatakan bahwa ini posisi pada saat price selling dan ini pada sisi price floor. Kira-kira menurut kamu gimana? Kalau price selling ini kan berarti adanya suatu harga batas maksimum gitu ya Pak. Ya. Berarti menurut saya itu terjadi price selling itu ketika produsen dan konsumen mencapai suatu titik equilibrium di bawah harga maksimum itu Pak. Jadi dia tidak sampai mencapai harga maksimum. Kalau price floor pada posisi? Kalau price floor itu kan merupakan harga minimum. Okay. Nah berarti price floor ini adalah ketika mereka tidak mencapai suatu harga minimum. Jadi misalnya suatu harga barang tuh sama pemerintah diberi harga minimum 16.000, namun mereka mencapai titik equilibrium di 17.000, atau mungkin juga sebenarnya bisa di 16.000, yang penting tidak di bawah 16.000 sampai 15.000. Kalau misalnya posisi kamu, Devina, sebagai posisi sebagai seorang yang dalam konteks demand, proses sebagai seorang konsumen begitu, apa yang harus Anda lakukan dan apa yang Anda harus putuskan dengan melihat pergerakan daripada price selling ataupun price floor dengan income yang kamu punya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Dengan income yang saya punya, Pak. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kamu tahu bahwa ini dengan income yang saya peroleh pada kondisi price selling atau harga pasar yang terjadi semacam ini. Tapi kamu juga harus punya proses di dalam konteks interaktif, dalam proses transaksi itu kan ada proses tawar-menawar kan dalam konteks permintaan Anda. Tapi pada posisi ini Anda juga harus punya keputusan bahwa saya punya price floor dengan angka minimum yang saya punya begini, tetapi harga pasar begini. Apa yang harus kamu lakukan kira-kira? Atau advice apa kepada pembeli misalnya? Ya, pastinya income setiap orang kan beda-beda ya. Pastinya kita tuh harus membeli suatu barang yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita kan ada seringkali membuat skala prioritas apa yang perlu kita beli itu emang sangat diperlukan untuk kita. Nah, kita tuh harus memenuhi barang-barang yang emang kita perlukan terlebih dahulu. Nah, kita juga harus mencari nggak cuma satu pasar doang, nggak cuma satu market doang yang jadi kita mempunyai banyak pilihan gitu loh, Pak. Karena kalau kita cuma mencari satu pasar, pastinya harganya mungkin nggak sesuai sama yang kita mau. Tapi kalau kita mencari banyak pasar yang menjual barang yang kita perlukan, itu pasti banyak pilihan yang kita bisa tentukan gitu Pak, dan kita juga bisa menemukan harga yang emang sesuai atau cocok sama kita lebih mudah. Baik, ada komen dari teman-teman lain dari penyampaian Devina ini? Ada? Kalau tidak ada, lanjut Devina. Bagus. Ya, saya lanjut. Di sini saya mempunyai grafik mengenai the price selling. Di sebelah kanan ini
di sebelah kiri ini adalah price ceiling yang tidak mengikat dan dicontohkan pada saat harga bensin. Pada saat pasar bensin saat batas harga tertinggi tidak mengikat karena harga keseimbangan P1 berada di bawah batas tertinggi. Sedangkan di sebelah kiri adalah setelah pasar terjadi kenaikan harga minyak mentah menggeser kurva penawaran ke kiri. Harga akan naik pada batas harga tertinggi, konsumen bersedia membeli Q demand, tetapi produsen menjual Q quantity supply sehingga terjadinya defisit bensin. Next. Lalu saya akan menjelaskan mengenai rent control dalam jangka waktu yang pendek dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Kontrol atas biaya sewa maksimum atau price ceiling dilakukan untuk menghindari tuan tanah membebani pihak penyewa. Tujuan dari kontrol atas biaya sewa ini adalah untuk membantu mereka yang miskin atau berkekurangan agar dapat mendapatkan perumahan yang lebih terjangkau. Lalu rent control ini dibagi menjadi dua, dalam jangka waktu yang pendek dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang ini biasanya rent control relatif lebih inelastik. Penawaran inelastik ini terjadi ketika perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada perubahan harga. Sewa jangka pendek ini biasanya kurang diminati karena konsumen butuh waktu lama untuk menyesuaikan tempat tinggal. Karena penawaran dan permintaan tidak elastis dalam jangka waktu pendek. Dalam sewa dalam jangka waktu pendek ini, kekurangan awal yang disebabkan oleh kontrol sewa adalah kecil. Permintaan inelastis ini adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta kurang responsif terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, ketika harga berubah, permintaan juga berubah, namun dengan persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan persentase perubahan harga. Lalu ada juga rent control dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu panjang ini, rent control baik supply dan demand itu lebih elastis. Sewa jangka panjang ini biasanya lebih diminati karena memang masyarakat lebih membutuhkan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena permintaan yang banyak, para konsumen seringkali melakukan swap sehingga harga mendekati equilibrium. Next. Di sini saya mempunyai grafik yang dicontohkan pada apartemen. Sebenarnya baik dalam jangka waktu panjang dan dalam jangka waktu pendek, apartemen akan mengalami shortage atau kelangkaan. Namun karena permintaan dalam jangka waktu panjang lebih besar, maka dari itu shortage yang dihasilkan lebih besar daripada kontrol sewa dalam jangka waktu yang pendek. Next. Lalu ada price floor atau harga minimum. Price floor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah how price ceiling affect market outcome, atau price ceiling ini juga bisa dibagi menjadi price ceiling yang mengikat dan tidak mengikat. Saat price ceiling ini tidak mengikat, price ceiling berada di bawah price floor ini berada di bawah equilibrium. Harga pasar akan menyesuaikan sehingga mencapai keseimbangan demand dan juga supply. Dan price floor yang tidak mengikat ini tidak akan berdampak pada perubahan harga. Lalu price floor yang mengikat ini ketika price floor di atas harga keseimbangan, permintaan berkurang sehingga terjadi surplus. Next. Ya, next lagi. Oke, di sini saya mencontohkan pada ice cream cone. Ketika di price floor yang binding ini akan terjadi permintaan yang berkurang sehingga terjadi surplus atau kelebihan ice cream karena permintaan lebih sedikit daripada penawaran yang ditawarkan. Next lagi. Ya, saya akan menjelaskan mengenai the minimum wage atau upah minimum. Upah minimum adalah upah terendah yang diperbolehkan secara hukum yang mungkin dibayarkan oleh pemberi pekerja. The minimum wage ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah a free labor market. A free labor market ini menunjukkan suatu pasar tenaga kerja di mana upah sesuai dengan keseimbangan penawaran dan permintaan kerja. Lalu yang kedua adalah labor market with the binding minimum wage. Upah minimum ini sebenarnya merupakan upah dasar. Maka upah tersebut menyebabkan suatu surplus karena jumlah tenaga kerja yang diminta melebihi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, sehingga menyebabkan sebuah pengangguran. The minimum wage yang tidak binding ini seringkali terjadi pada
remaja, karena remaja tidak mempunyai degree atau pendidikan yang cukup untuk bekerja dalam suatu perusahaan atau suatu tempat bekerja. Selanjutnya akan Devina, kalau Ya, Pak. kita melihat daripada konsep yang kamu sampaikan tadi di dalam konteks, coba back tadi, yang tadi back tadi. Kalau kita melihat dari labor market with binding minimum wage ini, berarti pada proporsi ini apa yang harus dilakukan di dalam konteks government policy tadi? Dikira apa yang harus dilakukan? Menurut saya kan, tadi kan saya kan bilang terjadi pengangguran karena biasanya banyak remaja yang mendaftarkan kerja gitu kan. Ya. Jadi menurut saya pemerintah memang harus ada kayak pendidikan minimum gitu loh untuk mendaftar ke suatu pekerjaan, dan juga mungkin pemerintah juga bisa memberikan subsidi pendidikan untuk mereka yang memang kurang mampu sehingga pengangguran juga dapat berkurang. Oke, yang menarik Devina di sini, saya sependapat dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi yang menarik di sini, kalau kamu memberikan contoh pada proporsi ini, artinya saya bisa memfeedback penyampaian pendapatmu. Misalnya saya memberikan contoh dalam pengertian Anda sebagai seorang remaja, Anda sebagai mahasiswa. Apakah Anda dalam posisi di dalam labor market with binding minimum atau gimana? Atau pengangguran? Atau gimana menurut kamu? Sebagai seorang mahasiswa. Kalau saya sebagai seorang mahasiswa, saya bukanlah seorang pengangguran, karena kita kan juga tahu ya ada angkatan kerja yang kayak pelajar, pekerja, dan juga pengangguran. Nah, menurut saya pengangguran itu emang mereka yang di atas umur yang sudah cukup untuk melakukan pekerjaan, kalau nggak salah 18 tahun itu, namun mereka tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan bekerja maupun belajar sebagai pelajar, baik itu seorang mahasiswa atau pelajar, mereka tidak melakukan keduanya, dan juga mereka tidak bekerja untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, bagus sekali. Coba, ada teman-teman lain yang mau komen atau komentar dari Devina penyampaian ini? Kritik atau saran? Ada komen? Kalau tidak ada, lanjut. Next. Ya. Next. Ini udah akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya. Ya, selamat siang Pak Franciscus dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi pengendalian harga. Seperti yang diketahui, pengendalian harga atau price control itu adalah penetapan harga maksimum atau price ceiling dan harga minimum atau price floor yang ditetapkan untuk barang tertentu. Kita juga sudah tahu, pengendalian harga atau price control itu biasanya ditetapkan karena harga pasar dianggap tidak adil dan digunakan juga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bisa next? Ya, untuk mengevaluasi pengendalian harga biasanya juga dikaitkan oleh principle of economy. Yang pertama itu pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Jadi bagi para ekonom, harga adalah hasil dari jutaan keputusan bisnis dan konsumen yang ada di belakang kurva penawaran dan permintaan. Harga memiliki tugas penting untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, sehingga dengan demikian dapat mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Ketika pembuat kebijakan menetapkan harga dengan keputusan hukum, mereka mengaburkan sinyal yang biasanya memandu alokasi sumber daya masyarakat, sehingga biasanya para ekonom akan menentang keputusan pengendalian harga atau price ceiling dan price floor. Bisa di next? Ya, dan yang kedua, pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Hal ini dapat dilihat dalam kontrol harga dalam kontrol sewa. Kita tahu kalau kontrol sewa diberlakukan untuk masyarakat agar yang memiliki upah rendah dapat mendapat tempat tinggal. Bisa di next? Ya, tetapi dampaknya juga ada karena menyebabkan kekurangan bangunan yang bisa disewa karena biasanya pemilik tanah enggan menyewakan dengan harga yang sangat rendah. Bisa di next. Sekarang saya akan membicarakan tentang pajak. Pajak itu adalah sumber dana yang pemerintah gunakan untuk membangun fasilitas. Jadi biasanya pajak
kepada penjual ataupun pembeli. Bagaimana pajak atas penjual mempengaruhi pasar dapat dianalisis dalam 3 langkah. Yang pertama, memutuskan apakah hukum mempengaruhi kurva penawaran atau permintaan. Yang kedua, kita memutuskan di mana arah kurva bergeser. Dan yang ketiga, kita memeriksa bagaimana pergeseran mempengaruhi harga dan kuantitas equilibrium. Bisa di-next? Ya, contohnya pada figure 6 ini. Dalam figure 6 ini kita dapat melihat bahwa ada pajak yang sebesar $0,50 yang dibebankan kepada penjual es krim. Karena dampaknya sangat besar pada penjual es krim, kita dapat melihat bahwa kurva yang dipengaruhi adalah kurva penawaran atau kurva persediaan. Karenanya kurvanya bergeser dari S1 menjadi S2. Karena kurva tersebut bergeser, jadi jadi jumlah es krim yang dijual menurun dari 100 jadi 90 dan harga yang dibayar oleh para konsumen jadi naik yang tadinya dari $3 menjadi $3,30. Sedangkan harga yang para penjual dapatkan setelah menjual es krim menurun dari $3 menjadi $2,80. Bisa di next? Ya, kesimpulannya atas figure 6 tersebut adalah pajak atas penjual menaikkan biaya produksi dan menurunkan jumlah barang. Kurva persediaannya menjadi bergeser ke kiri, dan pajak atas penjual mengurangi ukuran pasar. Tetapi pajak atas penjual tersebut juga akan dibebani kepada penjual dan pembeli. Ya. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan. Desi, kalau melihat daripada posisi yang kamu sampaikan tadi dalam konteks government policy, baik dalam konteks price floor ataupun price selling itu dengan posisi ini, apa yang harus dilakukan oleh konsumen ataupun dalam konteks terutama dari sisi produsen dengan melihat perubahan daripada kebijakan pemerintah itu sendiri, misalnya government policy sendiri, misalnya maksud yang di dalamnya adalah unsur pajak di dalam. Apa yang harus dilakukan dalam sehingga dari sisi price floor ataupun price sellingnya itu dia memberikan implikasi positif kepada produsen ataupun juga kepada pihak yang namanya demand ataupun pihak permintaan ataupun konsumen. Apa yang harus dilakukan kira-kira menurut kamu, Desi? Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kan begini, ada satu posisi government policy, begitu, kebijakan dari pemerintah. Di dalam konteks dia mengeluarkan regulasi, ada pajak, apakah naik, apakah turun, begitu. Jadi posisi sebagai seorang konsumen atau seorang produsen misalnya, apa yang harus dilakukan di dalam proporsi dia melempar barang ataupun produk yang dia berikan kepada konsumen, sehingga melihat bahwa ada aspek tax ini mempengaruhi keputusan dia di dalam menentukan yang namanya minimum dan maksimum, atau yang kita sebut dengan minimum maksimum price, atau yang kita sebut dengan price selling ataupun price floor. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Devina, mungkin ada mau tambahkan dari Elvina punya penyampaian? Ya Pak, kenapa? Artinya bahwa setuju apa yang sudah disampaikan di dalam konteks government policy. Tapi pada proporsi tertentu, ini kan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks pajak, reaksi daripada posisi produsen kan pasti akan berbeda, termasuk juga dari sisi konsumen dalam konteks permintaan. Dari sisi supply juga pasti akan berbeda dalam konteks produsen. Apa yang harus dilakukan di dalam proporsi dengan posisi kebijakan pemerintah mengeluarkan tax tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi maksudnya kayak produsen dan konsumen tidak begitu setuju dengan tax yang dikeluarkan pemerintah gitu ya Pak? Ya, misalnya kita asumsikan semacam begitu. Misalnya, gimana? Menurut saya kan ini kan negara yang boleh bebas untuk berpendapat ya. Kalau emang kayak banyak masyarakat yang tidak setuju, yang menurut saya emang harus memberikan pendapat gitu sih Pak kepada pemerintah, karena kalau emang cuman seorang individu gitu pastinya nggak boleh egois untuk memberikan pendapat ya. Namun kalau emang sudah mencakup masyarakat besar, menurut saya mungkin ada sesuatu yang salah dari pemerintah. Mungkin emang pajaknya yang diberikan terlalu kecil atau mungkin terlalu besar,
untuk produsen dan juga konsumen. Dan maka dari itu kita harus memberikan pendapat kita kepada pemerintah sih. Oke. Ada yang lain? Silakan komen, silakan. Bisa ini Pak, cara membagi beban pajak. Jadi kayak beban pajaknya tidak diberatkan kepada pembeli tidak kepada pembeli saja. Jadi juga supaya barang tersebut mau laku terjual, kita jadi kayak harus mengurangi harga. Jadi tidak memberatkan salah satu pihak, baik pihak pembeli ataupun penjual. Jadi kita berbagi beban pajak supaya barang tersebut bisa laku untuk terjual. Jadi tidak jadi perekonomian tetap berjalan dengan baik gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Bagus. Siapa? Desi atau Devina? Elvina? Desi, Pak. Desi. Elvina, ada komen? Halo Elvina? Ada Elvina? Elvina ada nggak Elvina? Halo Elvina? Sudah. Oke, silakan lanjut terus materinya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana pajak atas pembelian itu mempengaruhi hasil pasar. Apa dampak pajak? Yang pertama, pajak akan menghambat aktivitas pasar. Nah, maksudnya itu gimana sih pajak menghambat aktivitas pasar? Pajak penawaran tidak akan berpengaruh karena penjualan tetap menyediakan barang ke pasar. Pembeli sekarang harus membayar pajak kepada pemerintah setiap kali mereka membeli barang. Jadi barang itu setiap barang sudah ditentukan oleh pemerintah pajaknya itu berapa persen gitu. Jadi pajak akan menggeser kurva permintaan. Kenapa? Karena jika pajak diberikan, berarti kan harga meningkat ya. Jadi permintaan itu pasti berkurang karena kan harganya bertambah. Jadi memberatkan para pembeli gitu. Jadi kayak contohnya seperti ini, misalnya es krim itu setiap es krim dikenakan pajak oleh pemerintah $0,5. Nah, dengan harga es krim $3 kan berarti harga efektif atau harga yang harus dibayar oleh pembeli itu adalah $3,5 dan itu kan harga yang cukup tinggi yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, dan membuat permintaan itu menjadi berkurang karena harganya itu terlalu tinggi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika suatu barang dikenakan pajak, jumlah jual semakin sedikit. Karena adanya pajak atas pembelian membuat pembeli barang menjadi kurang untuk membeli. Akhirnya kurva permintaan itu akan bergeser. Nah, salah satu contohnya tadi seperti yang es krim itu kan karena harganya naik ya, karena dipengaruhi oleh pajak kan berarti harganya semakin tinggi itu. Nah, berarti kan merubah permintaan itu semakin sedikit. Nah, yang ketiga adalah pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, misalnya contoh tadi es krim itu dikenakan $3 karena mempengaruhi keseimbangan pasar yang awalnya di titik 3 di pasaran, terus karena permintaan itu berkurang, misalnya contohnya jadi 2,8 tuh, keseimbangannya turun jadi 2,8 dan jumlahnya yang awal dijual, kuantitasnya yang awal dijual itu 100, berubah nih jadi 90. Nah, pajak es krim itu akan mempengaruhi permintaan pasar es krim. Pembeli dan penjual akan berbagi beban pajak. Karena kan supaya gimana nih, supaya barang ini tetap terjual, tetapi kita tetap bisa mengambil keuntungan dan pembeli itu tidak keberatan gitu. Nah, dengan cara kita mengurangi harganya. Jadi misalnya contohnya tadi 2,8. Nah, dengan ditambahkan pajak sebesar 0,5, jadinya kita membayar tidak sebesar yang kita tidak mengurangi harga. Jadi permintaannya itu jadi bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kayak permintaannya itu kayak supaya usaha ini juga berjalan dengan baik, makanya si penjual itu menurunkan harga, jadi berbagi beban pajak. Oke, sekarang saya akan lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah contohnya.
dari slide itu saya dapat menyimpulkan seperti ini. Pajak dikenakan pada penjual dan pajak yang dikenakan pada pembeli adalah setara. Setara berarti bukan arti sama ya. Dalam kedua kasus, pajak menempatkan irisan antara harga yang dibayar oleh pembeli dan harga yang diterima oleh penjual. Selisih antara harga pembeli dan harga penjual adalah sama. Dalam kedua kasus ini, irisan akan menggeser posisi kurva penawaran dan permintaan dalam equilibrium baru. Nah, pembeli dan penjual itu berbagi beban pajak. Nah, seperti contoh dari gambar ini, yang tadi yang saya sudah jelaskan, ketika pajak dikenakan oleh pemerintah sebesar 0,5, akan menggeser kurva demand dari demand 1 menuju ke demand 2. Nah, jadi yang awalnya harga awalnya dari 3 turun nih jadi 2,8 dan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli untuk membeli membeli es krim tersebut adalah 3,3. Saya lanjutkan. Ya, Oke. Desi, Ya. sabar. Artinya kita kembali ke grafik itu. Ini teman-teman sekalian, grafik ini tolong kalian jangan terpengaruh dengan aspek pergerakan dan sebagainya. Tetapi harus kalian melihat bahwa proses price yang ditentukan dengan jumlah barang yang didapatkan itu memberikan implikasi apa. Nah, itu memberikan implikasi apa. Oke, Desi, sebelum saya menyampaikan juga dan aku ingin bertanya dan mencoba kelompok ini dan juga teman-teman mengilustrasikan apa yang harus dilakukan. Misalnya pada poin price-nya 3,30 itu bagian daripada proses price selling atau price floor begitu. Sebaliknya juga dalam posisi dia memutuskan tentang 2,8 pada posisi ini. Apa yang harus dilakukan sehingga posisi government policy dalam hal ini penentuan pajak atas pembelian seperti bahasa kamu ini adalah proses berbagi tanggung jawab, berbagi konsekuensi di dalam proses pembagian pajak ini, pembebanan ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kira-kira pada proporsi angka-angka semacam itu. Saya masih kurang paham Pak untuk artinya begini Desi, artinya bahwa kalau misalnya price selling dalam posisi 3.30, kenapa dia pada saat itu dia menetapkan yang seharusnya dia adalah proporsi pada $3, lalu dia turun kepada 2,80. Artinya di situ ada unsur pajak. Seperti bahasa kamu katakan tadi, berbagi pajak antara posisi konsumen dan produsen dalam konteks pembebanan, mengapa itu dilakukan begitu? Menurut saya, kenapa harus dilakukan penurunan harga? Jadi seperti saya bilang berbagi beban pajak itu kenapa sih perlu dilakukan supaya apa yang kita jual itu bisa laku di pasaran? Karena kalau misalnya harga terlalu tinggi, itu kan membuat para konsumen atau para pembeli itu susah untuk maksudnya keberatan untuk membeli barang tersebut karena harganya terlalu tinggi. Dia bisa membeli barang lain yang mungkin harganya bisa jauh lebih murah daripada harga yang penjual tawarkan gitu. Nah, karena seperti itu, makanya gimana sih caranya supaya usaha ini tetap jalan? Pembeli mau beli barang kita. Nah, kita juga dengan cara menurunkan harga, maksudnya yang kita masih bisa nih dapat keuntungan misalnya kita misalnya modal kita barang 2,5 ya, es krimnya 2,5 tuh. Nah, berarti kan kita bisa turunin harga, kita bisa tetap dapat untung tapi tidak rugi gitu. Jadi supaya kita tetap bisa, usaha kita bisa jalan gimana. Nah, supaya kita bisa jalan kan berarti kita harus menurunkan harga supaya tidak membebankan para pembelinya bisa membeli barang kita dan usaha kita bisa jalan dengan baik. Seperti itu sih menurut saya, Pak. Baik, terima kasih secara komprehensif, sangat bagus. Teman-teman sekalian, saya ingin menjustifikasi aja penegasan apa yang sudah disampaikan kelompok ini, terutama dari Desi tadi. Kalau kita melihat ilustrasi ini, teman-teman sekalian, kita menjustifikasi bahwa aspek-aspek yang disebut dengan harga dan quantity itu mempunyai konsekuensi
ada pengembalian, ada feedback. Yang orientasinya apa? Yaitu orientasi di dalam konteks saling menguntungkan, tetapi ada eksekusinya, ada keputusannya. Nah, keputusannya itu apa? Tapi kalau kita melihat secara ceteris paribus, yaitu price buyer pay, artinya price itu dilakukan proses pembayaran, dia pasti akan menentukan bahwa harga es krim itu setinggi-tingginya $3.30 misalnya. $3.30. Tetapi dalam perjalanan dia juga melihat bahwa ada price seller reserve. Artinya sebagai implikasi daripada konteks bahwa price floor-nya dia harus siap menentukan bahwa serendah-rendahnya paling kurang itu 280. Tetapi dalam perjalanan terjadi suatu implikasi pemerintah ikut di dalam proses ini, di dalam mengeluarkan kebijakan dalam konteks pajak. Maka dia tidak akan memutuskan 330, sehingga sebaliknya dari pihak produsen dia akan melihat bahwa keputusan 330 yang dia harus jual ini memberikan konsekuensi seperti yang Desi sampaikan, barang ini pasti tidak akan laku. Di pasar pasti tidak akan terima. Supaya diterima, apa yang harus dilakukan? Maka berbagi pembebanan pajak, baik dari sisi konsumen ataupun dari sisi produsen. Nah, implikasinya apa? Implikasinya bahwa sehingga barang ini dapat dilaku dan permintaan itu mempunyai konsekuensi ada pembelinya, maka dia diputuskan pada price without tax atau price tanpa tax. Tetapi pada posisi ini pun, ini dalam posisi tanpa tax ini pun masih bisa beli. Tapi pada posisi price sudah pada konteks tax, dia pasti akan turun di 280. Gitu. Sehingga quantity yang dia dapatkan bukan lagi 100 tapi 90. Karena apa? Pembebanan pajak sudah dilakukan kedua-duanya di dalam konteks tax yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah ini kalian jangan terpengaruh dengan proses pergerakan. Anda harus berpatokan kepada bagaimana asumsi price-nya dan bagaimana quantity yang didapatkan. Berapapun perubahan di dalam konteks mendapatkan quantity dan penetapan harga, itu yang menjadi patokan Anda dalam melakukan asumsi-asumsi dengan pertimbangan. Asumsi di sini, kalau dalam posisi ceteris paribus, dalam konteks faktor lain tidak berpengaruh, pasti dia akan terjadi transaksi di dalam posisi equilibrium kesepakatan mereka. Tapi kalau saudara sudah ada unsur teksnya yang masuk, berarti sudah ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu pajak itu sendiri. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi dan menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Desi. Dan sangat komprehensif, Desi sudah menyampaikan itu. Silakan lanjut teman-teman. Elastisitas dan insiden pajak. Ya. Insiden pajak adalah cara di mana beban pajak dibagi antara pelaku pasar. Insiden pajak adalah tentang siapa yang akan menanggung beban pajak. Pajak akan membuat perubahan keseimbangan pasar. Nah, ini contohnya adalah pajak gaji. Nah, pajak gaji ini merupakan irisan antara upah yang diterima oleh pekerja dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan. Membandingkan upah dengan pajak dan tanpa pajak. Tanpa pajak berarti di titik keseimbangan. Ketika kita dapat melihat bahwa pekerja dan perusahaan itu berbagi beban pajak. Pembagian beban pajak antara perusahaan ini tidak akan berpengaruh pada pemerintah memungut pajak atas pekerja, memungut pajak atas perusahaan, dan lain-lain. Oke, saya akan lanjut ke berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kurva penawaran elastis dan kurva permintaan tidak elastis atau inelastis. Nah, ini maksudnya gimana sih? Penjual itu sangat respon terhadap perubahan harga sehingga kurvanya itu relatif datar. Sedangkan pembeli itu tidak terlalu respon sehingga kurva itu relatif curam. Dalam hal ini, harga yang diterima penjual turun sedikit, sedangkan harga yang dibayar oleh pembeli itu naik secara sesungguhnya. Dengan demikian, pembeli atau konsumen itu menanggung sebagian dari beban pajak. Nah, sekarang saya akan lanjut ke slide berikutnya. Sedangkan yang ini adalah kebalikannya. Kurva penawaran tidak elastis atau inelastis dan kurva permintaan itu elastis. Ini maksudnya gimana? Dalam hal ini, penjual itu tidak terlalu respon terhadap perubahan harga, sehingga kurva itu relatif curam. Sedangkan pembeli sangat respon terhadap perubahan harga, sehingga kurva itu relatif datar.
Nah, dalam hal ini, harga diterima penjual turun secara substansial atau sesungguhnya, sedangkan harga yang dibayar oleh pembeli hanya naik sedikit. Dengan demikian, penjual atau pemasok itu menanggung sebagian beban pajak. Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa elastisitas itu mengukur kesediaan pembeli dan penjual untuk meningkatkan pasar ketika kondisi menjadi tidak menguntungkan. Elastis permintaan yang kecil berarti bahwa pembeli itu tidak memiliki pilihan yang baik untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sedangkan elastisitas penawaran yang kecil berarti bahwa penjual tidak memiliki pilihan yang baik untuk memproduksi barang tersebut. Jadi kalau misalnya kita elastisitas penawaran yang kecil berarti kita maksudnya barang tersebut gak usah diproduksi, pasti kayak tidak laku untuk dijual di pasaran gitu. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kita masuk ke sesi diskusi. Silakan. Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya. Silakan, Messi. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Devina, Elvina, dan juga Desi untuk menyampaikan presentasinya yang sudah sangat jelas. Saya ingin bertanya mengenai satu kasus yang terjadi di masa pandemi ini mengenai price floor. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, mengenai harga dasar atau price floor itu adalah harga minimum di mana suatu barang atau jasa boleh dijual. Yeah. Sehingga penjual itu kan tidak dapat menjual atau suatu barang tersebut di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu kan. Nah, kemudian melalui berita yang pernah saya baca, bahwa pemerintah itu juga menetapkan harga batas mengenai maskapai, sehingga maskapai penerbangan itu tidak boleh menjual istilahnya tiket gitu ya, di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, supaya nanti harga dari tiket itu bisa digunakan juga sebagai perbaikan pesawat, sehingga kualitas pesawat atau maskapai sendiri itu tidak mengecewakan customer-nya gitu. Nah, tetapi di masa pandemi seperti sekarang, yang artinya kita tidak boleh bepergian ke luar kota terlalu sering gitu kan, yang artinya maskapai ini pun memiliki suatu permasalahan terhadap penerimaan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang awalnya mungkin tiket harganya 1 juta, kemudian karena pandemi seperti ini, akhirnya maskapai daripada tiketnya nggak laku, daripada maskapainya lama-lama bangkrut, tiket itu diturunkan harganya. Nah, penurunan tiket ini kalau yang dari saya lihat di berita, itu terkadang bisa dikatakan justru sangat turun. Bisa dikatakan 3/4 harganya pun bisa diturunkan, supaya tiket itu terjual kepada customer. Nah, penurunan harga ini apakah termasuk suatu kasus yang melanggar price floor atau tidak ya? Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Maisi, atas pemikiran dan juga pendapat serta justifikasi dan pertanyaan beri. Mungkin Desi, Devina dan Elvina, silakan. Silakan. Pendapat saya terlebih dahulu ya. Ya. Kalau menurut saya, karena pandemi pastikan ekonomi juga banyak yang bermasalah dan kita tuh seringkali, menurut saya itu tidak melanggar price floor ya, karena kita semua tahu kalau ekonomi itu sekarang tuh lagi sulit karena emang kita banyak harga yang diturunkan untuk emang karena income masyarakat tuh seringkali berkurang sehingga harga kebutuhan tuh emang seringkali dikurangkan agar kita bisa membeli kebutuhan kita gitu. Menurut saya emang kan penerbangan itu mungkin bisa dibilang harga yang cukup mahal gitu ya. Jadi menurut saya ini tidak melanggar price floor karena emang maskapai penerbangan ini menyesuaikan kondisi di mana ekonomi sekarang sedang berlangsung gitu. Jadi emang kita membutuhkan itu dan maskapai penerbangan memberikan apa yang kita perlukan gitu. Tapi konsekuensinya adalah mungkin emang barang-barang yang ada di produksi pesawat itu mesin-mesin yang ada di pesawat mungkin memang tidak kondisinya memang tidak diperbaiki secara rutin atau mungkin perbaikannya dikurangi sedikit gitu. Jadi memang tidak menjamin keselamatan kita 100% seperti sebelum-sebelumnya gitu. Emang keamanannya berkurang, tapi kita bisa membelinya dengan kondisi yang kita lakukan sekarang, yang ada sekarang. Menurut saya
itu tidak melanggar price floor. Karena memang keadaannya sedang sulit gitu. Itu pendapat saya. Terima kasih, Devina. Silakan, ada tambahan mungkin Desi dan Elvina? Mungkin dari saya, itu saya setuju dengan pendapatnya Devina bahwa tidak melanggar price floor. Karena apa? Karena supaya ekonominya jalan juga, dan karena kalau nggak ekonomi nggak jalan kan membahayakan ya, bisa inflasi. Nah, jadi kan supaya jalan, supaya perekonomian bisa jalan, terus tidak memberatkan masyarakat, apalagi sekarang mungkin banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga kayak itu biayanya terlalu besar nih kalau misalnya harganya itu sama dengan sebelum pandemi gitu. Jadi menurut saya itu tidak mempengaruhi, tidak melanggar price floor, supaya perekonomian itu tetap jalan, terus penerbangan juga tidak tutup. Nah, seperti itu sih, mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, Desi. Elvina, ada pendapat? Mau tambahkan? Elvinanya ada nggak, Elvina nih? Elvina? Elvina, suara ada nggak, Elvina? Ya, Halo, Pak. Elvina. Ada nggak mau ditambahkan? Sepertinya tidak ada. Mungkin saya juga internetnya tadi terputus-putus, jadi nggak dengar. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Apa yang disampaikan oleh Devina dan Desi serta Elvina tadi, bahwa rasionalisasi kita dalam melihat supply and demand dan governance policy itu memberikan beberapa aspek. Aspek yang terpenting di sini bagaimana kita mengontrol price dan bagaimana posisi government atau pemerintah itu mengeluarkan tax. Nah, itu yang perlu dilihat. Sehingga proses keputusan di dalam konteks kebijakan itu memberikan implikasi kepada reaksi pasar, baik dari sisi permintaan ataupun penawaran dalam konteks barang yang sudah ditentukan harga itu, memberikan implikasi yang positif. Sehingga pasar itu tidak terganggu atau tidak mengacaukan pasar lah, kasar begitu. Termasuk juga government atau pemerintah dalam mengeluarkan pajak. Karena implikasi pajak itu akan reaksinya sangat cepat. Baik secara pendapatan maupun secara ekspor daripada outcome daripada pasar yang mempengaruhi daripada reaksi daripada publik itu. Nah, inilah dari dua aspek, dari sisi price controlnya dan juga dari sisi tax-nya. Oleh karena itu, nah ini sudah sepanjang lebar sudah disampaikan tadi oleh Devina tadi, bahwa price ceiling maupun price floor semuanya itu teman-teman sekalian mempunyai reorientasi. Orientasinya apa, teman-teman? Orientasinya bahwa kita akan melihat bahwa posisi apapun dalam konteks price ceiling ataupun price floor itu mempunyai orientasi bahwa setiap kita di dalam posisi sebagai produsen ataupun sebagai konsumen memberikan implikasi menunjukkan bahwa dari sisi produsen dia melihat bahwa harga ini memberikan implikasi respect terhadap pasar atau pasar menerima atau tidak. Sebab kalau dia kasih tinggi sekali juga pasti barang dia tidak laku. Dia terlalu rendah juga pasti dia akan mengalami secara internalisasi perusahaannya, dia mengalami kerugian. Jadi cost yang dia keluarkan tidak sebanding dengan benefit yang dia dapatkan. Padahal orientasi perusahaan itu kan dengan prinsip ekonomi itu kan efisiensi, efektivitas, dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah itu nggak mungkin. Sebaliknya dari sisi permintaan atau konsumen, dia akan melihat harga ini rasional atau tidak dalam konteks penentuan price ceiling, begitu. Dalam konteks menentukan yang namanya price floor, begitu. Di dalam melihat bahwa yang dia harus lakukan adalah aspek-aspek yang memberikan rasionalitas sesuai dengan pendapatan daripada demand ataupun konsumen itu sendiri. Karena pendapatannya tidak cukup, berapapun harganya, termasuk di dalam penentuan price ceiling ataupun price floor, pasti dia tidak akan beli. Gitu. Nah ini yang perlu dilihat di dalam rasionalisasi.
Nah, kasus-kasus seperti yang sudah disampaikan, misalnya harga minyak turun dan sebagainya, dan persoalan bahan bakar dan minyak ini, itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas produksi. Apapun aktivitas produksi, tidak terlepas daripada bahan bakar. Kasus minyak ini yang disampaikan tadi, yaitu kasus misalnya price selling-nya, seperti Messi punya pertanyaan tadi, apakah tidak melanggar price selling? Ya, tergantung. Dari sisi transportasi, Garuda tetap berjalan atau Lion Air tetap berjalan, dia akan melihat secara kuantitas mobilitas permintaan dan seat kursi dikurangkan di dalam proses penumpang, itu pasti mengalami penurunan daripada sisi permintaan. Tapi di sisi lain, operasionalisasi daripada perusahaan itu harus berjalan. Kalau tidak berjalan, dia tidak akan mendapatkan pendapatan apa. Dengan perhitungan dia berjalan, tapi dia juga menghitungkan dengan produk-produk lain yang mempengaruhi aktivitas bisnisnya dia. Nah, salah satunya yang terpenting di dalam operasionalisasi perusahaan transportasi, biasanya bahan bakar. Kalau posisi bahan bakar, apakah bensin, solar, virtur, dan sebagainya, itu memberikan implikasi mendukung supaya proses bisnis itu jalan, berapapun price selling-nya tidak sesuai dengan kesepakatan price selling atau mengalami turun dari price selling, tetap dia lakukan operasi. Nah, ini secara gambaran tadi Desi sudah menyampaikan implikasi proses pergerakan. Nah, dalam proses pergerakan ini, tolong teman-teman, ini dia menjadi contoh sebagai gasolin ataupun minyak atau bahan bakar di dalam menentukan price selling. Apapun pasti dia akan lakukan dari sisi price ataupun dari sisi yang namanya quantity yang diminta. Apapun pergerakan, kalian harus melihat bahwa yang terpenting di sini price-nya dan berapa jumlah quantity-nya. Tapi misalnya price-nya itu price 1, dia muncul lagi price 2, berapa quantity yang dia, dan bagaimana proses di dalam berhubungan dengan di mana penentuan price selling ataupun S2 ataupun proses penawaran yang sudah ditetapkan. Nah, ini semua memberikan implikasi. Naik turunnya dalam konteks harga bahan bakar itu juga berimplikasi berapa jumlah quantity yang didapat dalam konteks penentuan. Akan tetapi price selling-nya dia sudah tetapkan berapa. Gitu. Ini dalam posisi normal atau ceteris paribus. Faktor lain belum berpengaruh. Nah, oleh karena itu price selling itu sangat berpengaruh terhadap kontrol daripada proses yang disebut dengan government place di selling on rent dan juga tujuan di dalam memperhitungkan dan juga aspek risiko. Jadi aspek-aspek ini melihat daripada standar hidup dan sebagainya. Inilah 3 aspek di dalam melihat yang namanya price selling dalam mengontrol suatu proses yang namanya penyewaan dan sebagainya. Nah, apa keputusan pemerintah dalam konteks lokal, apa tujuannya di dalam membantu menolong orang miskin, dan apa kritik daripada aspek efisiensi di dalam standar hidup itu sendiri. Nah, ini semua teman-teman sekalian, bahwa dari sisi jangka panjang ataupun jangka pendek itu memberikan implikasi rasionalisasi kepada aspek pengontrolan dalam posisi maker ataupun government itu sendiri. Saya rasa ini proses pergerakan yang biasa dalam konteks jangka pendek ataupun jangka panjang perform. Hanya biasanya persoalan-persoalan ini di dalam proses pergerakan price dan sebagainya biasanya bersifatnya jangka pendek. Karena apa? Posisi apapun, pemerintah pasti akan terjadi gejolaknya pasar, pemerintah pasti akan melakukan intervensi. Intervensi itu bisa dilakukan dengan memberikan subsidi, ataupun juga dengan melakukan intervensi pasar, ataupun operasi pasar dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Nah, ini mungkin yang bisa ini kasus-kasus aja ya, nanti saya akan bagi materi ini kepada teman-teman. Minimum wage dan sebagainya itu sudah dijelaskan, evaluasi. Teks tadi pun juga sudah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan confidence lengkapnya tadi sudah disampaikan dalam konteks teks, faktor yang mempengaruhi. Ini kasus-kasus saja ya, berapa kasus dan sebagainya.